Shalom, nama saya Hani Eni Setiawati dan berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan kepada saya. Berawal dari tahun 2015, saya divonis oleh dokter penyakit autoimun sistemik lupus eritematosus atau lupus. Sejak itu kemudian saya berobat rutin sampai dengan tahun 2019 bulan Februari saya mengalami flare. Jadi saya harus opnam kembali masuk ke rumah sakit. Sejak saya pulang dari rumah sakit, itu saya mengalami ada sesuatu yang tidak enak di dalam tenggorokan saya, tidak nyaman. Saya setiap konsul oleh dokter penyakit dalam saya dikatakan bahwa saya kemungkinan besar itu karena asam lambung saja, tetapi sampai dengan tahun 2002 kemarin bulan April saya mengeluhkan kepada dokter ada sesuatu yang tidak nyaman di tenggorokan saya, seperti biji salak yang mengganjal di dalam tenggorokan saya di sebelah sini. Ketika saya makan, saya merasa susah sekali menelan, kemudian suara saya menjadi parau, serak. Singkat cerita, saya sama dokter internis saya dikonsultasikan ke dokter spesialis THT. Oleh dokter spesialis THT, saya menjalani beberapa pemeriksaan screening. Jadi pemeriksaan screening tersebut kemudian dilanjut dengan pemeriksaan rongsen esofagus. Dari rongsen esofagus, saya sempat diulang berkali-kali di dalam ruang rongsen itu kira-kira 1,5 jam dilakukan pemeriksaan rongsen karena didapati ada massa di dalam tenggorokan saya. Karena sudah diulang berkali-kali tetap masih ada juga massa di tenggorokan saya. Kemudian dokter spesialis THT mengatakan kalau di tenggorokan saya itu ada tumor, sehingga saya harus dikonsultasikan kepada dokter konsultan onkologi untuk THT. Nah, pada saat itu saya tidak langsung percaya dengan diagnosa dokter, sehingga saya mencari alternatif beberapa dokter yang lain yang saya kenal untuk saya tanyakan apakah benar di tenggorokan saya itu ada tumornya atau tidak. Dari beberapa dokter tersebut semuanya tetap mengatakan hal yang sama, sehingga saya mengikuti petunjuk dari dokter spesialis THT tersebut untuk dikonsultasikan ke dokter onkologi yang ada di rumah sakit Muardi. Dari dokter spesialis onkologi tersebut kemudian dilihat hasil-hasil pemeriksaan saya dan beliau mengatakan ini diagnosa sudah tegak 70%. Kita akan melanjutkan ke esofagoskopi. Nanti sekaligus diambil tindakan biopsi dan untuk tindakan-tindakan selanjutnya yang mengarah ke tindakan tumor seperti itu. Ketika itu saya lumayan lama berpikir sebab memang saya kurang mempunyai biaya dalam tindakan tersebut karena kan dirujuk ke pavilion Cemona sehingga harus mengeluarkan biaya tinggi. Setelah itu mau nggak mau saya tetap menjalani pemeriksaan tersebut, tindakan tersebut. Hari Sabtu saya PCR dengan hasil negatif, sehingga hari Senin dipersilakan untuk masuk ke kamar rawat inap untuk hari Selasa kemudian dilakukan tindakan. Setelah hari Selasa dijadwalkan jam 8 pagi, tetapi kemudian diberitahu informasi oleh perawat untuk diundur sekitar jam 10 pagi. Nah, dari pemeriksaan yang ditunda tersebut, datanglah mengesuk saya, mengajak saya berdoa, dan saya berdoa seperti biasa. Kemudian tiba-tiba saya berbahasa roh dan mengalami manifestasi lawatan. Dari ujung kaki saya terasa ada sesuatu yang bergerak ke atas sampai kemudian ke ubun-ubun kepala saya. Saya merasa ada sesuatu yang keluar dari telinga dan ubun-ubun saya. Setelah selesai berdoa, hati saya merasa tenang, lega, damai, dan sukacita. Saya tidak lagi berpikir dari mana nanti biaya operasi saya, kemudian biaya rumah sakit saya, ataupun berpikir lagi bagaimana
penyakit saya nanti. Yang jelas yang ada cuma sukacita saja. Saya tidak terlalu memikirkan hal-hal yang lainnya selain hati saya senang, saya damai, saya sukacita. Dan saat itu suster membawa saya ke ruang operasi untuk dilakukan esofagoskopi. Saat akan dibius sempat saya mendengar bahwa tensi saya sangat tinggi, mungkin sekitar yang terakhir yang saya masih sadar itu 189, sehingga oleh dokter yang akan menganestesi itu sempat mengatakan ini apa akan masih tetap dilanjutkan tensinya segini. Terus dijawab dari bawah memang sudah tensinya tinggi terus seperti itu. Akhirnya dari bis total dari sekitar jam 11 pagi, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore saya baru sadar karena memang saya mengalami sesuatu alergi mungkin atau sensitif terhadap anestesi. Jadi saya sudah pernah operasi 2 kali sebelumnya, itu untuk anestesi saya itu memang selalu bermasalah. Setelah saya lumayan sadar dibawa ke bangsa rawat inap, saya berpikir kenapa tidak segera dokter menginformasikan hasil operasi tersebut, hasil pemeriksaan esofagoskopi tersebut. Sampai sekitar besok paginya itu ada perawat yang memberitahu saya bahwa dokter akan memeriksa ulang saya kembali sehingga saya dilakukan pemeriksaan endoskopi untuk nasofaring dan orofaring, yaitu dari hidung dan mulut, dilakukan endoskopi ulang. Nah, saat itulah dokter spesialis onkologi THT tersebut memberi pernyataan kepada saya bahwa saat dilakukan esofagoskopi, beliau tidak menemukan tumor di dalam tenggorokan saya, sehingga karena secara medis hal tersebut dianggapnya sesuatu yang membingungkan, harus dilakukan pemeriksaan endoskopi dari nasofaring dan orofaring untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada tumor di dalam tenggorokan saya. Terus terang secara pribadi saya juga merasa itu sesuatu yang aneh, apa ini dokternya yang salah, padahal sebelum saya dilakukan tindakan tersebut sudah dipastikan memang ada tumor dan itu sudah pemeriksaan yang diulang-ulang berkali-kali. Ternyata setelah tetap tidak ditemukan tumor tersebut, ada beberapa dokter residen yang mendampingi. Kemudian saya bertanya sama dokter, "Dok, ini habis pemeriksaan ini lalu kemudian apa?" Dokter hanya menjawab, "Ya pulanglah, masa mau di sini terus, tumornya nggak ketemu," seperti itu. Akhirnya saya diperbolehkan pulang. Pada saat saya akan melakukan pembayaran, terus terang saya pasti berpikir nanti biayanya sangat besar dan saya berinisiatif untuk dari mana nanti biayanya, mau pinjam siapa, seperti itu. Ternyata saat saya melakukan pembayaran di kasir, biayanya tidak seperti yang saya pikirkan dan semuanya lunas terbayar. Dan tumornya tidak ditemukan dan saya mengalami sesuatu yang karya Tuhan yang besar di dalam hidup saya, di mana ada damai dan sukacita. Walaupun saya harus melewati berbagai proses, tetapi ketika Tuhan itu ingin melakukan sesuatu yang baik kepada saya, itu adalah yang Dia lakukan adalah sebuah yang cuma-cuma tanpa saya melakukan sesuatu yang besar sekalipun. Kalau memang Tuhan mengasihi saya, ya Tuhan mengasihi saya tanpa syarat. Demikian, terima kasih.